Seseorang terus dusta sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Udah susah nanti taubatnya. Orang kalau bohong, susah kita untuk melihat lagi mana kapan dia jujur nih. Kita pun begitu, jadi nggak enak. Walaupun kita jujur, akhirnya tidak didengar lagi. Dinukil sebuah kisah di Saudi, ada satu anak suka sekali bohongin temannya. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja saya mengingatkan diri saya dan semua jemaah, baik yang hadir offline ataupun online, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak pernah terhingga dan tidak pernah terputus-putus kepada kita dari awal kita lahir sampai hari ini. Berapa banyak air, oksigen, kesempatan, kesehatan dan segala macam fasilitas di tubuh kita dan di luar tubuh kita ini yang selalu Allah berikan dan Allah penuhi. Bahkan berapa banyak permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita, Allah sudah berikan jalan-jalan keluarnya sebagai pelajaran dalam hidup kita agar kita terus bisa bergantung kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seseorang itu mulai menggantungkan dirinya pada selain Allah, maka Allah akan melahirkan sebuah permasalahan yang membuat nanti dia hanya kembali kepada Allah. Memang Allah ingin kita bermanja dan kembali kepadanya, bersyukur kepadanya, bergantung kepadanya. Dan ini bagian daripada keimanan kita. Termasuk hari ini Allah masih memudahkan kita untuk berfikir dan juga merenung di dalam hati dan fikiran kita, serta menggerakkan anggota tubuh untuk berkumpul bersama-sama, mendalami kembali agama Allah Subhanahu wa taala, agar menambah iman kita dan membuat kita lebih rajin untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga lebih hati-hati dari pelanggaran-pelanggaran atas apa yang dilarang. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita melanjutkan di bab 223. Masalah bab perintah kepada orang yang berpuasa agar menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari pelanggaran syariat, saling mencaci dan yang semisalnya. Tentu saja sebagai seorang muslim kita sudah tahu bahwasanya larangan untuk menyalahgunakan lisan dan anggota tubuh pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini berlaku sepanjang kita hidup. Tetapi memang Ramadan momentum di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan pelatihan, di mana seseorang kalau sedang berpuasa dia akan hati-hati. Dia tahu dirinya, bahkan ada secara fitrah alami, kalau dia mencaci maki orang atau dia menggosip, ya, ghibah atau dia memfitnah, dia tahu sebenarnya minimal sekali bisa mengurangi kadar pahalanya, maksimalnya bahkan bisa sampai membatalkan puasa kalau dia terlalu berlebihan. Maka hal-hal yang seperti ini sebenarnya membuat Ramadan atau puasa itu akan membuat seseorang terkontrol secara alami. Tujuannya agar 11 bulan ke depan kita menerapkan dalam hidup kita sehingga Ramadan akan datang lebih baik lagi dari sebelumnya sebagai bekal 11 bulan selanjutnya. Begitu seterusnya sampai seseorang dari kita bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna secara keimanan, balasan pahala dan juga diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu memang bab ini dikhususkan oleh Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan masalah bagaimana kita menjadikan puasa itu, baik puasa sunnah apalagi puasa Ramadan, ya, itu sebagai momentum justru untuk menjaga lisan dan anggota tubuh dari pelanggaran syariat. Kenapa muncul pertanyaan kecil di sini? Imam Nawawi rahimahullah masih memisahkan antara lisan dengan anggota tubuh. Kenapa beliau tidak mengatakan di babnya misalnya perintah kepada orang yang puasa agar menjaga anggota tubuhnya dari pelanggaran agama? Karena lisan sudah masuk di anggota tubuh. Apa sebabnya Imam Nawawi memisahkan antara lisan baru kemudian anggota tubuh lainnya? Karena memang ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, kalau seseorang dari anak Adam, kita ini laki-laki ataupun perempuan, tiba di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengingatkan lisannya. Jadi kaki kita, tangan kita, semuanya anggota tubuh ini akan bicara dengan lisan. Bagaimana kita tidak tahu?
Lalu mereka semua mengatakan serentak, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Kalau kamu bengkok, maka kami akan bengkok. Semua bermula dari lisan. Kapan seseorang itu bisa mengontrol lisannya, benar-benar dia cuma mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, baik itu memberikan ide, memberikan edukasi, ilmu misalnya, atau hal-hal yang mubah seperti misalnya menanyakan kabar orang, menunjukkan jalan dan segala macam, atau dia diam. Kalau udah masuk ke ranah menjatuhkan orang lain, ya, gosip, fitnah, apalagi sampai mencaci maki, menyakiti orang dan lisannya, maka dia berhenti. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya ucapkan yang baik atau dia diam. Makanya lisan itu walaupun dia anggota tubuh, tapi butuh penekanan. Kalau menjaganya akan membuat anggota tubuh lain terjaga. Kalau dia rusak, maka akan merusak juga anggota tubuh yang lain. Semua bermula dari lisan. Seseorang rusak hubungannya dengan orang lain karena lisannya tajam. Tutur katanya kasar misalnya. Atau dia tadi mengadu domba, dia memfitnah, dia menggunjing. Semua ini bermula dari lisan seseorang. Seseorang juga bisa mulia di mata manusia yang lain, juga di sisi Allah SWT karena lisannya. Berzikir, berdoa, mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau ada orang mungkin cantik sekali atau tampan sekali, namun lisannya tajam, seseorang pasti tidak mau berteman dengan orang ini. Ya, kecuali karena ada maslahat duniawi yang sementara. Setelah selesai orang berharap tidak ketemu sama orang ini, karena kalau ketemu cacian yang dari mulutnya, kata-kata kasar, ya, ejekan dan segala macam. Tapi kalau ada orang biasa aja, mungkin bahkan pada level jelek misalnya, laki-laki ataupun perempuan, tapi kalau kita ngobrol sama dia, tutur katanya santun, ramah, ya, pasti kita akan nyaman berteman dengan dia. Apalagi kalau Allah memberikan bersatu antara kelebihan paras wajah dan fisik dengan juga lisan yang bisa dikontrol. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya mengontrol lisan itu adalah sebuah benteng yang sangat atau paling kuat dalam hidup kita. Bapak Ibu sebelum ucapin, fikirkan baik-baik. Nah puasa itu Ramadan melatih kita untuk itu. Kita tuh kayak punya fitrah, kayak malas banget mau bicara sembarangan. Kecuali orang betul-betul imannya sudah tidak ada ya. Masih tetap gosip, tetap kasar, tetap berantem. Kalaupun puasa ini unik sekali. Tapi umumnya semua umat Islam itu kalau lagi puasa pasti lebih reda. Ya, apalagi didukung dengan tidak ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena yang memicu orang itu lebih semangat bekerja, lebih aktif itu kan ada makanan. Apalagi kalau yang manis-manis gitu ya. Tapi kalau orang lagi puasa, sebenarnya karena kurangnya makanan dan minum kita lebih reda, ya lebih tenang. Nah seperti itulah biasanya kondisi kejiwaan. Nah ini yang sedang sebenarnya dibahas oleh Imam Nawawi dalam bab beliau. Baik, ada hadis yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di halaman 767 ya di buku kita ini, dan hadisnya nomor 1248. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak, bertengkar. Lalu jika salah seorang pun ada yang mencacinya atau menantangnya berkelahi, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia segera berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maknanya apa? Saya sedang ikut program berpuasa, saya nggak mau merusak lisan saya ini. Nah seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali hadis Nabi SAW yang mengingatkan masalah lisan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ambil faedah dari hadis ini ya, ada seorang sahabat pernah menanyakan tentang apa yang terbaik yang dia lakukan. Lalu Nabi SAW sampaikan, kamu mengatakan Tuhanku Allah, kamu istiqomah dalam hal tersebut, lisanmu bilang Tuhanku Allah, lalu kamu betul-betul gitu, ikuti dengan merenungi dengan fikiran, dengan hati, lalu anggota tubuh mempraktikkan kalau memang beriman kepada Allah. Lalu istiqomah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi sahabat ini bertanya lagi begini, ya Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan untuk merusak itu? Nabi ambil lidahnya, lisannya ditarik keluar, Nabi mengatakan ini.
Ya, ini yang bisa merusak nih. Nabi tidak tunjuk kemaluannya, Nabi nggak tunjuk tangannya. Nabi keluar lisan mengatakan ini. Banyaknya perkelahian terjadi karena lisan. Perzinahan dimulai dengan lisan. Ya. Orang berbicara, penipuan dengan lisan. Ini lisan, semua banyak dari lisan. Ya. Makanya orang kalau bisa mengontrolnya, berarti dia sudah mengontrol anggota tubuhnya. Gitu ya. Ya, harus hati-hati sekali. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu mulut, satu lidah, dan dua kuping agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan tidak boleh bicara, tapi dikontrol. Lebih banyak mendengar bagus. Makanya seorang ulama namanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya, dan beliau sekian tahun menjadi hakim karena cerdas sekali, banyak memecahkan perkara-perkara di tengah umat Islam. Dia bilang, di majelis saya ada satu orang duduk di ujung. Semua orang di majelis ilmu banyak yang bertanya, bicara, diskusi, kecuali dia. Bertahun-tahun gak pernah ngomong. Saya karena penasaran, saya datang kepada dia lalu mengatakan, wahai fulan, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Bilang gitu. Sebenarnya bukan tidak boleh ngomong, tetapi banyak mendengar, dan akhirnya kita menyortir, yang bagus kita ambil dan tidak bagus kita tolak, tanpa menanggapi itu lebih aman. Ya. Kecuali kalau betul-betul kita tahu kita punya ilmunya, kita betul-betul bisa meluruskan kesalahan orang, oke. Kalau enggak maka sebaiknya dijaga. Nah ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya ya, yang bisa kita ambil gitu ya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya pada saat orang sedang puasa dia harus bisa lebih mengontrol lisannya dan juga anggota tubuh lainnya. Ya, tujuannya bukan hanya pada saat puasa itu ya. Dia terus continue sampai sesudah puasa pun. Terus dia continue sampai sesudah puasa pun. Jadi tujuannya adalah belajar di saat puasa itu. Dan di sini sudah kita jelaskan tadi kenapa yang dibahas. Kalau bila salah seorang dari kalian sedang puasa, maka jangan dia berkata kotor, jangan berteriak-teriak. Kenapa Nabi nggak bilang jangan berzina, jangan riba, semua itu termasuk dosa-dosa besar. Ternyata banyak orang terjerumus dalam dosa-dosa secara umum justru karena dia tidak bisa mengontrol lisannya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Maka bermula dari sini Nabi SAW ingatkan gitu ya. Dan ini pesan penting. Berkata kotor berarti semuanya masuk dalamnya ya. Intonasi tinggi, kasar, kemudian mencaci maki, ya, menghina, semua masuk di dalamnya. Dan berteriak-teriak, ya, berarti bermula daripada orang mengangkat suara yang tidak diperlukan, ya, kemudian juga termasuk berkelahi. Ya, paling jauh adalah berkelahi. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kalau seandainya kita sudah sabar nih, kita kontrol lisan kita. Nanti ada yang ajak berantem. Kita berusaha menghindar, tetap saja dia berusaha untuk memicu emosi kita. Tulisan atau lisan. Maka Nabi kasih resepnya. Kata Nabi SAW, katakan saya sama orang tersebut, sesungguhnya aku sedang puasa. Dua maknanya kata-kata ini. Saya bisa saja kalau tidak puasa membalasmu. Dan yang kedua, saya tidak mau kehilangan pahala puasaku hanya karena bertengkar dengan kamu. Jadi, dari dua makna ini sebenarnya, yang pertama bisa mengandung ancaman pada orang yang jahat tersebut. Sebenarnya saya bisa caci kok, saya bisa balas kok juga ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Dan yang kedua, saya tidak mau omong kosong melayani pertengkaran sama kamu sehingga pahala saya kurang. Jadi bukan lebih kepada puasa itu bisa mengontrol orang, tidak. Karena orang lagi puasa pun bisa emosi. Tapi kita lebih memberikan makna atau mengambil makna dalam daripada larangan ini, gitu ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Bapak Ibu tulus mengatakan saya sedang puasa, Allah akan bisa membuat rival kita itu berhenti mengganggu. Allah akan membuat rival kita berhenti mengganggu. Kita ambil pelajaran yang ketiga keluar daripada teks hadis, ya, yaitu seorang Muslim sudah seharusnya menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran yang diterapkan setelah bulan Ramadan. Setelah bulan puasa, gitu ya. Jadi bukan berarti hanya puasa saja kontrol lisan, atau misalnya lagi puasa Senin Kamis lalu kontrol lisan, tetapi ya selain daripada hari puasa bebas gitu ya, tidak seperti itu. Makanan dan minuman benar,
Pada saat kita lagi puasa kita berhenti makan minum. Tapi kalau azan maghrib kita makan sampai menjelang subuh lagi kan gitu. Tapi mengontrol lisan sepanjang hari. Lagi puasa atau sudah tiba di malam hari puasanya. Lagi bulan Ramadan atau di luar Ramadannya tetap saja dikontrol gitu ya. Jadi betul-betul kita harus perhatikan baik-baik. Berarti menandakan larangan ini tegas sekali. Orang kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh biologis. Walaupun dengan pasangan halalnya. Tapi hanya dari azan subuh sampai azan maghrib. Habis azan maghrib bebas sampai subuh lagi. Tapi mengontrol lisan dari perkataan-perkataan buruk, pertengkaran ini berlaku 24 jam selama Ramadan. Dilanjutkan lagi 24 jam selama kita hidup dari umur-umur yang Allah berikan. Nah, berarti ini memang pembelajaran karakter yang luar biasa gitu ya. Ada pernah seorang sahabat didekati oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan ada 2 sifat dalam dirimu yang sangat dicintai oleh Allah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah 2 sifat itu Allah berikan kepadaku atau memang alami ada? Kata Nabi SAW, Allah berikan kepadamu. Al-hilmu wal-anat, sifat dewasa, gitu kan? Dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan atau merespon keputusan. Ini ternyata 2 sifat karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang banyak bertengkar? Ketergesa-gesaan. Cepat sekali emosional, cepat sekali tersinggung, ya, tergesa-gesa. Bisa saja seseorang itu tidak bermaksud A, tapi karena kita emosional, dan kita fahamnya B, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Oleh karena itu kita jangan buru-buru, gitu ya. Nah, ini salah satu pelajaran juga yang kita tambahkan di hadits nomor 1248, ya. Beruntunglah orang yang bisa mengontrol lisannya. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga lisan dan kemaluannya aja, maka ada jaminan surga dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara 2 pipinya, lisan, dan apa yang berada di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya, lisannya tidak menyakiti orang, menjatuhkan orang, atau yang lainnya, juga tidak berzina, maka aku akan jamin baginya surga. Karena 2 anggota tubuh ini yang banyak sekali menjerumuskan orang ke dalam neraka. Pernah ada sahabat namanya Mu'ad radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW mengatakan lisan, bahaya lisan dan segala macam, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihisap oleh Allah karena lisan kita? Kata Nabi SAW, celaka hai Mu'ad kalau kau tidak tahu. Bukankah mayoritas orang dimasukkan dalam neraka karena lisannya? Karena lisan seseorang itu ya. Termasuk dalamnya juga orang kalau berbohong. Ya. Karena sekali dia bohong, akan ada saudara bohong yang lain. Setiap ditanya perkara yang sama, ya akhirnya berbohong lagi. Sampai kapan dia mau lakukan ini? Semua dari lisan. Ya. Semua dari lisan. Ada seorang yang bijak dulu, di masa dulu ya, masa klasik itu. Dia suruh budaknya, waktu itu masih ada perbudakan. Karena budak ini terkenal bijaksana sekali, dewasa sekali gitu ya. Lalu dia mengatakan, coba kata majikannya, hari ini kamu ke pasar, belikan untukku yang terbaik dari seekor kambing. Maka pembantunya itu budaknya datang lalu membawa lidah kambing. Setelah itu besoknya majikannya bilang lagi, coba belikan kepada saya yang menurut kamu yang paling buruk dari seekor kambing. Pembantunya datang atau budaknya membawa lidah juga. Lalu majikannya tanya, kenapa saat saya minta yang terbaik kamu bawa lidah, pada saat saya minta yang terburuk kamu juga bawa lidah? Dia bilang, wahai majikan, wahai tuan, sesungguhnya kalau lidah ini dipakai untuk kebaikan, maka dia akan bermanfaat. Kalau dipakai untuk keburukan, maka dia akan merusak segala-galanya. Makanya dia yang terburuk kalau memang disalahgunakan, gitu ya. Pernah banyak pertengkaran suami istri sampai cerai, mulai dari lisan. Salah ngomong, ya, tersinggung pasangannya, dikembangkan lagi kemana-mana, sampai menyalahkan bukan cuma sang istri atau suami disalahkan, membawa-bawa orang tua atau mertuanya. Jadi lebih parah lagi. Terlibat keluarga sama keluarga, lisan lagi, saling bertengkar, jadi kacau semuanya. Rumah tangga rusak, persahabatan rusak, ya, hubungan baik dengan kolega, bisnis, atau bawahan sama atasan rusak. Bahkan 2 negara bisa rusak bermula dari lisan. Pemimpin-pemimpin saling caci maki, ya.
Pernah dulu di zaman kerajaan Islam, ada dua pemimpin muslim, waktu itu sudah nguasain dunia. Nguasain dunia ini, ya, dua-duanya. Yang satu berada di wilayah Turki, yang satu berada di wilayah Irak. Ya. Ini dua-duanya memimpin pada saat itu. Luar biasa gitu kekuasaan mereka. Sampai kerajaan Bizantium yakin tidak bisa mereka menang. Subhanallah, gara-gara dua-duanya menyalahgunakan lisan, terjadi perang keduanya, habis semua tentara muslim. Ya. Banyak yang meninggal terbunuh karena pertengkaran yang terjadi di antara pimpinan mereka. Itu cukup banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Sebaliknya, berapa banyak rumah tangga yang langgeng karena tutur kata ya, pasangan yang santun, ya, persahabatan juga begitu, walaupun lagi emosi temannya, dia justru mengontrolnya dengan lisannya, menenangkan temannya. Berapa banyak permasalahan terjadi di perusahaan bisa baik karena tutur kata yang disusun dengan baik, ya, dengan tenang, dibicarakan, didiskusikan. Semua itu banyak sekali maslahatnya. Nah, ini kurang lebih yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang 1248. Masih di bab yang sama, hadis kedua dan ini hadis terakhir di bab ini, karena cuma dua buah hadis yang kata oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah hadis 1249 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Man lam yadha' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yadha'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan perbuatannya meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya puasanya. Kalau tadi sebelumnya hadits muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, kalau ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, haramnya berdusta. Jadi bukan pilihan, tapi memang haram. Sehingga seorang muslim menutup dirinya, ya, dan menghapus di kamus pikiran dia tentang dusta. Gak ada dusta dalam hidup saya, selesai, jujur saja. Sama sekali kita tidak akan buka, walaupun pahit. Walaupun pahit, saya tidak bohong. Udah. Kamu lakukan, iya. Konsekuensinya apa? Terima. Didik diri kita terbiasa begitu, sehingga ke depannya kita nggak akan buka lagi pintu dusta. Karena ini seperti penyakit jiwa. Orang kalau sekali dusta dan dia biarkan, dustanya akan terus. Ditanya masalah sama, dusta lagi. Dan dia pikir dia aman, sebenarnya tidak aman. Akumulasi dosa terus berjalan, dan tetap satu waktu Allah akan membongkarnya. Mana ada kedustaan di muka bumi yang Allah tidak bongkar? Mustahil. Allah pasti bongkar dengan caranya. Tujuannya sebenarnya bentuk cinta Allah pada hamba tersebut supaya tidak dihukum di akhirat. Karena kalau di akhirat berat. Ya, jangan pernah menganggap remeh hukuman akhirat. Lebih bagus di dunia kita malu sebentar tapi selesai daripada kita bawa ke akhirat. Pernah ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, sakitnya sampai menghebohkan satu Madinah. Semua orang di Madinah kaget dengan sakitnya orang ini. Sampai Nabi SAW pun datang lihat orang ini sakitnya aneh gitu. Yang tidak digambarkan lagi seperti apa, tapi begitu parahnya sampai menjadi buah bibir satu kota Madinah. Yang Nabi tanya begini, apa yang kau ucapkan dalam doamu? Orang itu bilang begini, saya mengatakan ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya ada hukumanku yang kena nanti di akhirat, majukan sekarang. Minta dihukum di dunia. Maka kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, kau tidak akan mampu menahannya. Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa enggak minta kebaikan? Kenapa enggak minta Allah maafkan? Kenapa minta dihukum? Apalagi minta hukuman akhirat datang, itu susah itu. Jadi enggak usah. Jadi makanya seorang muslim dan muslimah harus hati-hati. Lebih baik di dunia selesai daripada di akhirat. Nabi SAW bilang juga dalam hadis yang lain, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, di sini, selesaikan di sini. Sebelum datang waktu akhirat sana berat. Karena tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Gak bisa lagi kita negosiasi dengan uang, kasih hadiah, udah gak bisa. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa-dosa dia. Sholat, puasamu dipakai bayar, kalau gak cukup kau harus tanggung dosa dia. Kan berat banget. Kita sholat 20, 30, 50 tahun tapi diambil oleh orang. Dan kita tidak pernah tahu kadar kita gosipin orang sekali, kadar kita fitnah sekali, ini berapa tahun sholat kita dipakai bayar. Lalu untuk apa? Jadi mulai sekarang kita kalau sudah belajar begini Bapak Ibu sekalian, ya, ada yang ngajak ngomong, sudah tahu belum? Enggak, saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Udah selesai. Dulunya kau suka dengar gosip itu dulu, sekarang saya nggak mau. Ya, karena bahaya sekali.
Mengetahui tentang kekurangan orang itu menjadi celah terbesar syaitan untuk selalu kita rendahkan orang itu. Kan gitu. Jadi nggak usah masuk ke ranah itu. Makin kita tidak tahu tentang seseorang makin aman buat kita. Ya, kalau insya Allah buka depan mata ya lain. Ini sering juga saya bahasakan dalam rumah tangga pun sama. Tugas kita jadi pendamping, bukan jadi pengawas. Udah kita pendamping, ada benar kita dukung, ada salah kita ingatkan. Yang kita tidak tahu nggak usah korek-korek. Tugas kita jadi istri atau jadi suami hanya sampai ajal datang. Orang ini pasangan saya, Allah jadikan pasangan untuk saya raih surga dari dia. Bukan kita lahirkan jadi musuh kita. Yang kita korek segala macam hal. Nggak boleh. Ulama sampai membahas sebuah poin penting dalam rumah tangga. Boleh nggak kalau seorang istri atau suami mengatakan pada pasangannya, kamu harus bersumpah atas nama Allah kalau kau tidak pernah berzina. Kalau enggak saya enggak mau lagi biologi sama kamu. Tapi sudah jadi suami atau istri. Maka ini fatwa ulama enggak boleh. Bukan hak kita nanya masa lalunya orang. Kenapa nikah sama dia? Kenapa nanya sekarang? Enggak ada urusannya. Sekarang depan mata saya ini wanita solehah. Ini laki-laki soleh. Selesai. Udah jalanin sampai ajal datang. Allah akan balas kita nanti. Sesuai dengan niat dan kebaikan-kebaikan kita. Kalau sebagai pasangan berkhianat, berbuat buruk, Allah ada Tuhan yang menghukum dia, bukan kita. Gak usah khawatir. Allah punya cara menghukum orang-orang yang berkhianat, gitu kan? Dan selama kita menjaga ketulusan kita, ya, kebaikan kita, Allah juga akan membuat pasangan kita seperti itu. Ini contohnya. Begitu juga dengan persahabatan, begitu juga dengan yang lainnya, gitu. Jadi saya waktu duduk sampai sini saya mengatakan begini. Saya sama kamu ini supaya bahan renungan gitu ya. Tapi saya tidak pakai kamu-kamu di rumah. Alhamdulillah kita pakai nama gitu ya. Kita ini seperti pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya Allah. Ya. Allah menjanjikan saya sebagai suami kalau menjalankan tugas dengan baik, memberikan hak kamu, mengurus rumah, yang kewajiban saya, memberikan nafkah, saya akan dapat pahalanya. Makin ikhlas, makin tulus, makin besar pahalanya. Meninggal dapatnya. Itu juga dengan kamu pasti sama. Menjadi istri, menjalankan tugas dengan baik, mengejar surga dari suami, Allah akan kasih balasannya. Sampai ajal datang. Status ini kan sampai ajal datang. Tugas ini sampai ajal datang. Jadi harusnya kita berpikir begitu. Ada orang tidak, sibuk waktunya habis hanya untuk mencari kesalahan orang. Gitu kan. Atau bahkan menutupi kesalahan dia. Dan dia harus berbohong. Ini bahaya sekali. Ya. Memimpi, Bapak Ibu sekalian, bohong itu tidak dibongkar sama Allah, itu mimpi. Allah selalu punya cara untuk membongkarnya. Selesai pada saat itu. Jujur aja. Itu gak ada masalah. Diceritakan seorang salaf dulu, dia selamat dari kejahatan perampok itu karena kejujurannya. Masih kecil, umur 5 tahun. Seorang ulama besar dulu, ya, kisah begitu, waktu dia mau safar, karena masa dulu safar kayak kita sekarang. Sekarang kan aman sekali ya. Masya Allah di masa kita sekarang naik pesawat aman lah umumnya. Ada terjadi kriminal tapi kecil, ya. Kayak pesawat itu berapa kali sih dibajak? Mungkin dari sekian sejarah, puluh tahun sejarah pesawat itu mungkin baru 1 kali 2 kali kejadian. Umumnya orang aman. Begitu juga di darat, begitu juga di laut. Oh, umumnya umum. Jarang ada sih kriminal tapi tidak besar. Masa dulu kriminal ini lebih besar. Kita dulu misalnya kalau hidup di Indonesia masih masa kerajaan, setiap kota atau wilayah ada raja. Kalau kita jalan kan pakai kuda tuh atau jalan kaki. Tengah jalan bisa perampok datang, bisa mencuri, bisa membunuh, kan begitu keadaannya. Ibunya sempat memberikan anak ini, umurnya masih 5 tahunan. Itu masa waktu dia masih kecil. Waktu besarnya jadi ulama besar dia. Dikasih uang, lalu ibunya buatin jahitan baju. Di dalam baju gamis itu ada kayak kita kantong untuk taruh uang, itu ada pakai reslit, pakai kancing dari dalam. Jadi memang dari luar nggak kelihatan. Waktu perampok ini datang dan merampok semua kafilah itu, tinggal anak kecil ini. Lalu ditanya, hai anak kecil, apa kau punya harta, uang? Dia bilang ada. Di mana? Anak kecil itu bilang di sini. Dia tunjuk di kantong itu. Perampok itu pada ketawa semua, perampoknya pada ketawa semua. Anak kecil ini. Apa yang dia tunjuk di dadanya, orang tahunya dada itu ada jantungnya saja, masa mau dibunuh gitu ya. Tapi pimpinan daripada perampok itu merenung, melihat anak ini kelihatan jujur dari ucur tutur katanya gitu kan. Lalu disuruh diam semua prajuritnya dan dia katakan, saya mau tanya hai anak kecil, apa kau punya harta? Dia bilang ada.
Apa harta kamu? Dia bilang uang-uang dinar yang ibu saya taruh di sini. Kata kepala perampok itu, di mana? Coba keluarkan. Dibuka bajunya sama dia, dikeluarin. Dia jujur, dikasih ini. Itu kejadian nyata. Melihat kejadian tersebut, kita tidak pernah tahu ya, dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, yang mana Allah jadikan penyebab hidayahnya orang. Dalam kisah ini dikatakan, justru itu Allah tanamkan hidayah dan petunjuk di dalam hati kepala perampok tadi. Dia bilang, anak ini masih kecil aja, dia nggak takut hartanya hilang, walaupun dia harus jujur. Kenapa saya harus merampok, bahkan di hidup saya dipenuhi dengan kedustaan semua. Dia suruh semua prajuritnya bubar, per hari itu jalanan tersebut aman, tidak ada lagi perampok. Kita tidak pernah tahu. Ya. Jadi jujur sama suami, jujur sama istri, apa yang terjadi? Setan kadang-kadang takut-takutin kita, nanti begini, nanti begitu, enggak. Ya begini dan begini ya. Maka saya mau minta maaf kalau salah, atau saya difitnah, atau apa saja. Selesai, clear gitu ya. Sehingga kita juga hanya mendidik diri kita, kita tidak akan membiasakan menyujudkan diri kita salah. Nah ini juga persahabatan, begitu juga di perusahaan. Berapa banyak orang pikir dirinya cerdas di perusahaan itu buat manipulasi data, dia pikir tidak ketahuan. Allah bongkar dengan satu kejadian kecil. Satu yang kecil gitu. Berapa kali kami di kantor begitu. Orang yang sudah kita percaya sekian tahun, Allah punya cara kita nggak pernah cari tahu, tiba-tiba kebongkar. Dari temannya yang ngomong, gitu kan. Dari ada orang yang kebetulan mampir di kantor terus sebut tentang sesuatu, tentang dia. Kita kemudian telusuri, betul terjadi. Dia tidak pernah sangka. Dia pikir dia cerdas, dia bisa rahasiakan. Begitulah. Ya. Oleh karena itu kejujuran sangat baik. Nah ini haramnya bohong. Ya. Dan efek-efeknya terlalu banyak. Ini yang saya ceritakan cuma sebagian kecil. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib jujur, bukan pilihan. Alaikum itu pakai bahasa Arab artinya wajib sebenarnya. Kalian wajib jujur. Apa manfaatnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fa'innal sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran pasti akan memandu kepada kebaikan. Hasilnya pasti baik kalau orang jujur itu. Wa nabira yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan memandu pada surga. Wa la yazalu rajul yataharra bisidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang terus jujur sampai Allah catat dia nanti akhirnya sebagai orang yang jujur. Sepanjang hidupnya sudah nggak bisa bohong lagi gitu ya. Nabi bilang, wa iyyakum wal kadhib, dan kalian wajib meninggalkan dusta. Apa sebabnya ya Rasulullah? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan akan bawa kepada kefajiran, dosa, maksiat, ya, pelanggaran. Kemudian wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran pasti membawa ke dalam api neraka. Wala yazalu rajul yataharra bil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terus dusta sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Udah susah nanti taubatnya. Orang kalau bohong susah kita untuk melihat lagi mana kapan dia jujur nih. Kita pun begitu, jadi nggak enak. Walaupun kita jujur akhirnya tidak didengar lagi. Dinukil sebuah kisah di Saudi, ada satu anak suka sekali bohongin temannya. Masih mungkin umur-umur SMA, masih ABG gitu. Selalu bohongin temannya. Pura-pura jatuh, pura-pura ini, pura-pura itu gitu ya. Pura-pura tidur, dia suka gitu. Sekarang orang banyak buat konten-konten begitu juga ya. Itu sayang sekali gitu ya. Itu sebenarnya dalam Islam tidak boleh ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi dia buat seperti itu. Satu waktu mereka lagi pergi ke sungai, kalau nggak salah di daerah Yambu ya. Ada satu wilayah memang di pesisir pantai di Saudi. Mereka pergi sana, terus mereka berenang. Rupanya anak yang suka bohong ini, suka ngerjain teman-temannya, benar-benar kakinya kram. Dia minta tolong, temannya pikir dia bercanda, diketawain, sampai tenggelam meninggal. Ya, sampai tenggelam akhirnya meninggal gitu ya. Udah, kita bercanda pada tempatnya, nggak perlu diikutin dengan bohong gitu ya. Itu nggak boleh sama sekali, harus hati-hati. Dan sebagian ulama ada yang membahas hal yang lebih penting lagi ya. Walaupun kita nggak enak sama orang, misal contoh ibu dan bapak lagi lapar nih, terus kita nggak enak, kita sudah makan belum? Sudah, padahal sebenarnya belum. Nggak, memang saya belum makan. Saya sudah, mau makan sekarang, nanti aja. Nggak apa-apa, jujur aja. Untuk apa masuk ke ranah-ranah yang tidak diperlukan sama sekali gitu ya? Sama di masa Nabi SAW ada seorang ibu, ini Nabi lagi berkunjung ke rumahnya, anaknya mau keluar dari pintu. Ibunya ini mungkin niatnya supaya anak itu nggak keluar. Lalu dia genggam tangannya dan katakan, sini nak ambil ini. Nabi SAW langsung tanggapin. Nabi tunjuk tangan ibu tersebut.
Saya mengatakan, kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang akan kau berikan karena ini, kau akan dicatat sebagai pendusta. Nggak boleh. Ini penting sekali. Makanya membangun pendirian karakter ini penting sekali. Ya. Jujur aja nggak usah dusta, gitu kan? Begitu aja. Ikhlas, nggak usah syirik, ya. Nggak usah ikut partisipasikan selain Allah dengan Allah misalnya. Begitu aja. Ya. Ini yang poin pertama, pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada disebutkan qaulaz zur, perkataan dusta. Kemudian yang kedua adalah wal amala bihi, dan juga perbuatannya. Ya, perbuatan dusta di sini lebih kepada sikap. Ya, sikap ya. Contoh misal, kita tahu sesuatu, lalu orang tanya, kamu tahu nggak? Dia nggak ngomong dengan lisannya, tapi anggota tubuhnya menunjukkan dia tidak tahu. Misalnya, contoh, seakan-akan dia, padahal dia tahu sebenarnya. Itu masuk dalamnya, itu perbuatan dusta. Tidak harus lisan, ya. Atau matanya pura-pura memberikan isyarat seakan-akan tidak tahu. Atau ada temannya berbuat pencurian, manipulasi data, dia kasih isyarat mata, dia dukung, misalnya. Dia main mata misalnya sama temannya, lalu dia bohong nanti akhirnya sama pemilik toko atau yang semisalnya. Itu semua banyak hal yang berhubungan dengan masalah ini. Orang tidak bohong dengan lisan, tapi dia bohong dengan tanda tangannya. Itu kan perbuatan, manipulasi data, ya kan? Semua ini masuk di dalamnya. Biasanya orang kalau membuka salah satunya akan terbuka yang satu lagi. Contoh, orang kalau sudah membiasakan diri bohong dengan lisan, berarti anggota tubuh lain bisa gampang bohong. Kalau dia bisa bohong dengan lisan, berarti dia bohong dengan sikapnya juga nanti. Kalau dia buka pintu bohong dengan sikap perbuatannya, berarti pintu bohong lisannya terbuka. Dan ini berbahaya sekali. Kalau sudah bergabung keduanya ini sudah kriminal besar gitu ya. Oleh karena itu tidak usah sama sekali. Enggak ke anak, enggak ke pasangan, enggak ke sekitar kita. Pokoknya kita melatih diri kita untuk itu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, batalnya puasa orang yang berdusta. Karena di sini dikatakan kalau dia tetap dusta atau ya lisannya atau perbuatan dusta, sikapnya tadi ya. Misalnya lagi Ramadan tapi dia sebagai atasan tanda tangan palsu, manipulasi data dan segala macam, tetap Allah tidak memerlukan perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Jadi dia puasa tidak makan itu tidak ada pahalanya, batal. Karena dia berdusta gitu. Karena dia berdusta. Nah ini berarti menandakan luar biasa sampai bisa membatalkan puasa. Baik, itu dua buah hadis dalam masalah menjaga dan sudah panjang lebar tadi kita tambahkan banyak hal berhubungan dengan masalah ini. Sekarang kita masih masuk berhubungan dengan masalah puasa, beberapa hukum ya, permasalahan dalam puasa yang kemungkinan besar Imam Nawawi rahimahullah, ulama-ulama kita dulu itu kalau susun buku Bapak Ibu sekalian itu jarang sekali kayak kita sekarang. Kalau kita kan sekarang kita kalau mau susun buku kita tinggal searching, cari Google. Sekarang ada ChatGPT dan ya, banyak sekali GPT maksudnya. Itu banyak sekali kita bisa dapat segala macam hal ya, informasi. Kita bisa baca dari banyak referensi. Kalau zaman dulu itu ulama nyusun buku ngandalin ilmu di kepalanya. Ya. Seperti kalau pernah dengar bukunya Ibnu Qayyim namanya Zadul Ma'ad. Itu sekarang diterbitin buku-buku tebal. Itu sekitar 5 jilid. Sampai sekarang masih dipakai oleh para ulama untuk dijadikan sebagai bahan taklim. Mengajar umat gitu ya. Itu ditulis hanya musim haji. Perjalanan pergi haji dia susun. Apa yang di otak ini disusun sama dia. Jadi buku. Nah seperti itulah. Lahirnya bab seperti ini. Bab 224, bab beberapa permasalahan dalam puasa, itu bukan mustahil mungkin waktu beliau lagi susun buku ini, lalu tiba-tiba teringat, wah ada masalah ini nih, nah terselipkanlah dalam masalah ini gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Sekarang kita lihat yang dimaksud dengan beliau beberapa permasalahan diantaranya adalah hadits pertama, nomor 1250 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda idza nasiya ahadukum fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Bila salah seorang di antara kalian lupa lalu dia makan atau minum maka hendaknya meneruskan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim.
Hadits ini, Bapak Ibu sekalian, mengandung pelajaran yang pertama, bahwasanya haramnya makan dan minum, karena kalau makan minum lagi puasa batal, ya. Beranjak dari hadis seperti ini termasuk dalil, ya. Karena peringatan yang mengatakan siapa yang makan dan minum, ya, sementara dia lupa, dia lanjutkan. Berarti kalau dia tidak lupa, batal gitu, ya. Berarti makan dan minum membatalkan puasa secara sengaja, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau orang lupa, kalau dia lagi puasa kemudian dia makan dan minum, maka dia tinggal melanjutkan puasanya. Apakah itu wajib ataupun sunnah. Contoh misalnya hari pertama Ramadan. Ini biasanya terjadi di hari-hari pertama itu, ya. Kalau sudah 15 Ramadan, 20 Ramadan, ini mencurigakan, ya. Karena orang sudah tiap hari. Tapi mungkin awal Ramadan, orang lupa, dia mungkin semalam tidak sempat ikut tarawih. Misal, dia cuma baru dengar informasi, besok pagi mungkin dia seorang anak muda tinggal di kos-kosan, atau mungkin masih sendiri, bujang atau gadis, atau misalnya dia sudah menikah tapi dua-duanya masih belum ikutin perkembangan, masih ragu semalam itu sudah ada iklan masuk Ramadan belum, ya, ya itu. Contoh saja, kemudian mereka bangun, lalu mereka makan. Tapi setelah makan, ingat, oh kayaknya sudah masuk Ramadan deh. Kalau betul-betul lupa, boleh lanjutin puasanya, ya. Termasuk kalau misalnya ada yang lagi makan, tidak perlu kita orang lagi gigit lalu kita, kamu kan puasa. Tidak usah diingatkan dulu, ya. Kecuali dia baru pegang. Tapi orang kalau sudah mau telan, ini bahaya, bisa keselak, ya. Misal bapak ibu bangun, lihat anaknya yang bujang lagi makan di meja makan, yang itu. Kita tetap akan ingatkan, tapi tunggu dulu. Ya sudah, nah, itu kan diahnya, ya. Bukan juga kita berarti membiarkan dia sepanjang hari makan, ya. Kalau dia baru mau sentuh, baru buka kulkas, nggak apa-apa ibu ingat. Nah ingat ya puasa, ya, nggak apa-apa. Tapi orang lagi proses makan, dia tidak tahu, ya. Sudah selesai kunyah makanannya, mungkin, ya, kita bisa ingatkan. Sudah ingat belum kalau ini Ramadan, ya? Contoh ya, seperti itu kita ingatkan, ya. Kalau dia bilang, oh iya baru ingat, ya sudah lanjut gitu, ya. Seperti itu kurang lebih yang dimaksud dengan hadits ini tentunya, ya. Sama juga dengan puasa Senin dan Kamis, ya. Nah kalau puasa Ramadan, karena puasa wajib, kita kan wajib nginapkan niat, ya. Jadi kita dari malam, walaupun pendapat yang kami pegangi adalah pendapat ulama-ulama yang mutaakhirin, yang terakhir ini membahasakan Ramadan itu boleh niat dari awal Ramadan untuk 1 bulan ke depan. Itu ada pendapat mengatakan itu, ya. Yang penting besok Ramadan, malam ini dia sudah niatkan dia ingin puasa sebulan penuh. Mau lebih afdal, ya setiap malam dia niat itu, ya, dengan dalam hatinya kalau besok dia akan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah tidak harus nginapkan niat. Contoh misalnya hari ini kan Rabu nih, tapi kalau kita misalnya besok hari Kamis, Bapak Ibu biasa puasa Kamis misalnya, terus lupa, nggak tahu kalau itu hari Kamis, ya. Kita makan, minum segala macam itu, ya. Terus tiba-tiba ingat, Kamis ya. Kita memang rutin puasa, ya, dan sudah niat mau puasa Senin Kamis rutin. Baru ingat dan sudah niat sebenarnya. Betul-betul memang kalau dia tidak makan pun tetap dia puasa, maka boleh dilanjutin puasanya. Karena memang dia sudah niat puasa. Sebagaimana hukum puasa sunnah, bedanya sama puasa wajib, tadi saya kan bilang puasa wajib diinapkan niatnya. Kalau puasa sunnah tidak diinapkan pun tidak apa-apa. Misalnya tiba pas hari Senin atau hari Kamis, Bapak Ibu belum sarapan sama sekali, habis azan subuh sampai mungkin jam 8 pagi kita belum minum, belum makan. Terus dia berpikir, ini kan hari Senin, saya mau puasa aja deh. Boleh, langsung niat puasa di hari itu juga, di pagi, di siang hari. Atau ada orang mungkin sudah lewat jam 2 siang, belum makan, belum minum. Tapi ini hari Senin, udah saya puasa aja deh, nanggung. Gak apa-apa, boleh. Ya, asal memang belum ada hal-hal yang membatalkan puasanya. Ya, gak boleh kalau dia sudah makan minum tadi, kemudian baru dia mau niat puasa gitu, ya. Nah seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya makanan dan minuman yang dikonsumsi bagi orang yang puasa dan dia lupa, itu Allah yang memberikannya makan.
Dia Allah yang memang yang memberikan dia rezeki pada saat itu ya. Tapi jangan juga terus berharap lupa gitu ya. Ya. Baik, kita masuk hadits kedua dalam permasalahan-permasalahan puasa ini, dan ini urutan 1251 dari awal kita belajar berbunyi dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu', qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Kata sahabat ini Laqit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang wudu. Maka Nabi SAW mengatakan, sempurnakanlah wudu'mu. Selang-selingkanlah jari jemari dan hiruplah air ke dalam hidungmu, istinsyak, secara mendalam pada saat mencuci hidung, kecuali bila kamu sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Jadi yang jadi saksi bahasan kita adalah akhir hadis ini ya, kecuali kamu sedang puasa. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama yang kita ambil yaitu pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama pada ahlinya kalau dia belum faham. Makanya Laqit sini bertanya, ya Rasulullah, beritahukan aku tentang wudu. Orang sudah tahu umumnya umat Islam wudu itu ya. Tapi apakah semua orang sudah faham? Semua orang sudah benar? Belum tentu. Orang muslim yang cerdas adalah dia bertanya dari hal-hal yang wajib, hal-hal yang prioritas. Ya, kemudian dia masuk kepada hal-hal yang di bawah itu. Contoh wudu. Wudu ini setiap hari kita lakukan. Harusnya sudah ditanyakan dan sudah rinci gitu ya. Dan tidak ada salahnya kita memastikan wudu saya seperti ini, diterima nggak ya, benar nggak ya, dan seterusnya. Itu penting kita tanya kembali untuk memastikan gitu ya. Supaya yang kita lakukan aktivitas dalam sehari-hari ini jangan salah terus ya. Maka ini bagian yang kita ambil pelajaran dari sini. Laqit radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang wudu. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang itu menyempurnakan wudunya. Di sini bisa dua makna berurut dari telapak tangan sampai kaki, gitu kan? Dan bisa maknanya juga, makna yang kedua adalah betul-betul memberikan hak di batas minimalnya. Pergelangan tangan minimal ya, harusnya dilebihkan. Ini kita pernah bahas di wudu, di sholat dan wudu, di bab-bab sebelumnya ya. Jadi kalau pergelangan tangan, tapi Bapak Ibu tidak cuci sampai situ. Misalnya cuma sampai jari-jari, itu bisa nggak sah. Makanya harus ada batas minimal gitu ya. Sama dengan kaki, itu sampai mata kaki, dilebihkan lebih bagus gitu ya, di atas mata kaki. Karena kata Nabi SAW, nanti umatku akan datang pada hari kiamat dalam kondisi mengeluarkan cahaya dari tempat-tempat wudu mereka. Maka siapa yang bisa panjangkan jangkauan cahayanya lakukanlah. Maksudnya dilebihkan dari batas wudu supaya cahaya kita lebih banyak gitu ya. Di dalam hadis yang lain saya ingatkan kembali di bab wudu, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang perhiasan seorang mukmin di hari kiamat nanti di surga itu akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh dengan air wudu. Baik, pelajaran selanjutnya yang ketiga adalah wajibnya dalam wudu untuk menyelang-nyelingkan jari-jari. Ini masukkan jari tangan sama jari tangan ke jari-jari kaki ya, itu dimasukkan. Ini selang-seling namanya. Ini pendapat yang paling kuat, hukumnya juga wajib. Ya. Dikhawatirkan di lipatan-lipatan kulit kita ini ada yang tidak kena air, sehingga ini bisa saja wudunya nggak sah. Oleh karena itu, jadi jari-jari tangan pun dimasukkan di jari-jari kaki saat kita membasuh kaki. Pelajaran yang keempat tentang adanya anjuran istinsyak, menghirup air di hidung. Ini pernah kita jelaskan di bab wudu. Mengambil air di cakupan telapak tangan kanan kita, setengahnya dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur maksimal. Jangan masuk langsung dibuang ya. Masuk ke mulut, kumur-kumur aja dulu. Sambil kumur-kumur, sisa airnya dihirup. Dihirup, bukan cuma ditaruh di hidung. Dihirup, itu namanya istinsyak. Dihirup, baru kemudian diistinsar. Dikeluarkan dengan kuat pakai tangan kiri. Ya. Jadi nanti sebentar praktekkan lagi wudunya ya. Ya, kadang-kadang kita tuh tidak istinsyak, tidak menghirup air. Khawatir masuk dan segala macam, sebenarnya tidak. Di hidung kita tuh banyak sekali bulu hidung yang menahan itu ya. Makanya kadang-kadang kalau sudah penuh kita bersin ya.
Nah itu sebenarnya ada tampungan, jadi tidak usah khawatir soal ini ya. Ini tergantung kita membiasakannya gitu. Maka ini termasuk juga anjuran di sini istinsyak ya. Nanti kalau sudah kumur-kumur, bahasa Arabnya madmadah, sambil kumur-kumur di seluruh rongga mulut kita, sisanya dihirup, istinsyak, baru dikeluarkan dengan tangan kiri, habis itu baru dibuang yang dari mulutnya. Sehingga maksimal, dan sudah pernah kita jelaskan di bab wudu ya. Semua air wudu yang jatuh dari anggota tubuh menggugurkan dosa-dosa sampai tetesan terakhirnya. Ya, apalagi melalui mulut ini banyak sekali dosanya lisan nih, ya. Sehingga perlu untuk dibersihkan. Pelajaran terakhir yang kelima, ya. Orang yang puasa meninggalkan kuatnya istinsyak, tetapi tetap istinsyak. Misalnya kita hirup dengan kuat. Sekarang kalau kita puasa supaya tidak masuk ke tenggorokan, maka kita lebih ringan. Misalnya persentasenya, biasanya kita 100% menghirupnya, sekarang cuma 50%, cuma 30%. Tapi khusus pada puasa saja. Ya. Berarti menandakan selain puasa, memang normal saja, kalau kita hirup, lalu ada yang masuk ke tenggorokan itu normal. Ya, itu masih normal. Awal-awal biasanya orang kalau masih baru terapi istinsyak ini, itu biasanya di ujung hidung kita, lubang ujung itu biasanya sedikit agak perih. Awalnya. Tapi kalau udah terbiasa, nggak ada masalah. Itu cuma awal aja. Ya. Dulu juga kami itu awal-awal praktekin begitu. Tapi lama-lama sudah enggak. Itu karena belum terbiasa aja. Baik, kita masuk hadis ketiga di bab kita ini, dan ini urutan 1252 dari awal belajar, berbeda dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum." Ya. Rasulullah SAW pernah mendapatkan waktu subuh dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita langsung baca hadis yang keempat di bab ini, dan ini urutan 1253 dari awal belajar. Di sini sejalan dengan hadis sebelumnya, makanya saya satukan. Namun kalau tadi dari satu istri Nabi Aisyah, ini dari dua istri Nabi sekaligus, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, karena Rasulullah SAW yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum. Rasulullah SAW pernah mendapatkan pagi dalam keadaan junub bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Karena keduanya menyampaikan tentang apa yang mereka tahu di rumah bersama Nabi SAW. Ya. Pelajaran yang kedua, bolehnya orang yang dalam kondisi junub, habis hubungan biologis, itu tidak langsung mandi. Menunda mandinya sampai menjelang subuh. Boleh ya. Dalam beberapa riwayat yang lain, dianjurkan agar mencebok, membersihkan kemaluannya dari kotoran sisa sperma dan wudu. Baru dia tidur. Karena ada hadis menyebutkan malaikat tidak akan mendekati orang yang tidur dalam keadaan junub. Ya. Berarti dia tidak dijaga oleh malaikat, bisa saja syaitan mendekatinya. Tapi yang lebih afdal adalah mandi. Habis biologis mandi, itu yang paling aman. Tidur, maka itu jauh lebih aman. Tapi boleh enggak secara hukum orang yang dalam keadaan junub, suami ataupun istri, tidur setelah biologis tanpa mandi dulu? Boleh. Tetapi sunnah Nabi. Bedanya kita sama orang-orang non-muslim. Non-muslim tidak peduli masalahnya. Kalau kita memang cebok dulu, bersihkan, kemudian kita wudhu baru tidur. Aisyah berkata radhiyallahu anha, sungguh wanita sangat bijaksana bila menyiapkan handuk pembersih buat suaminya selepas biologis. Kurang lebih makna riwayatnya seperti itu. Tapi intinya bolehnya seseorang itu tidur dalam keadaan junub, ya. Di sini. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya orang yang tertidur dalam keadaan junub, lalu dia bangun pagi, sudah azan subuh. Nggak sempat sahur, belum sempat sahur, sudah azan subuh. Harusnya kan sholat subuh. Tapi dalam keadaan junub, sudah masuk pembatalan puasa. Kan gitu. Kan kalau sudah azan subuh, sudah masuk pembatalan puasa. Tapi karena junubnya dia sebelum azan, maka tetap boleh dia mandi, dia lanjutin puasanya. Yang batal itu kapan? Sudah masuk azan subuh, baru dia biologis. Baru junub, ini nggak boleh.
Ini berarti puasanya batal. Kecuali ada poin penting di sini. Apa di sini pengecualiannya? Lihat di hadis 1253 kata Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mendapatkan pagi dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Lihat gak itu? Nah berarti orang kalau junubnya karena mimpi nggak batal puasanya. Kita lagi tidur siang, ya, setan datang, kita mimpi hubungan biologis sama lawan jenis misalnya. Lalu junub, basah. Ini laki-laki sama perempuan bisa terjadi. Ya. Maka ini permainan syaitan. Ya. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi seperti ini. Ya. Dan orang laki-laki yang balik tidak selamanya harus mimpi. Gitu ya. Munculnya kumis, gitu kan, perubahan rongga suara kalau ibu punya anak laki-laki itu sudah cukup tanda-tanda junub. Tidak usah ditanya kamu sudah mimpi basah belum itu. Ya, karena itu sering ibu-ibu saya lihat begitu ya, nanya anak laki-lakinya. Padahal sebenarnya tidak benar gitu ya. Ya, ini waktu anak laki-laki saya juga dengar, seingat saya mungkin dari istri saya waktu itu disampaikan ya. Jadi sekarang anak ini karena masih polos di sekolah dia di pesantren, dia sering bilang sama teman-temannya seumur-umuran dia belum balik kebetulan. Kalau temannya pada ngobrol-ngobrol dia tanya, kamu sudah mimpi basah belum? Sudah mimpi basah. Ya, jadi pembicaraan padahal sebenarnya tidak harus itu menjadi standarisasi junub gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, tapi kita bicara sekarang, orang sekali lagi hukumnya, orang kalau biologis sebelum subuh kemudian belum sempat mandi, masuk azan subuh, tetap dia mandi, dia lanjutkan puasanya. Karena junubnya sebelum azan. Tapi kalau dia biologis selepas azan junub, lalu junub ini berarti batal puasanya. Kecuali orang yang mimpi. Ya, dia tidur nih, kebablasan. Dia bangun subuh, ya, atau dia bangun jam 6 lewat subuh misalnya. Ketiduran. Dalam kondisi dia temukan di celananya basah. Ya, maka berarti dia harus mandi junub. Nah karena dia bukan biologis, tetap lanjutin puasa. Nah kurang lebih seperti itu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hadis nomor 1253. Allahu a'lam. Baik, ditandain nomor 225 ya. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah dengan izin Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.